Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferry Wibowo. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bandung. Saya tempat tugas saya di SDN Kancamaya 3. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi kepada rekan saya juga. Perkenalkan, Pak. Ya, saya Nur Yasin, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Depok. Baik. Jadi sekarang ini saya akan melakukan supervisi kepada Pak Yasin yang akan berlaku sebagai coach nanti. Ya. Jadi nanti Bapak akan berlaku sebagai coach, ada rekan kami satu lagi akan menjadi coaching, Pak ya. Nah, gini Pak Yasin, sebelum kita mulai kepada pelaksanaan, Bapak perlu tahu bahwa saya punya objek penilaian itu yang berdasarkan dari LMS yang saya download. Ada 3 tahap, Pak. Ada pra pelaksanaan juga pasca pelaksanaan. Ya. Seperti Pak ya. Ya. Baiklah, Pak. Sebelumnya saya ingin tanya dulu sama Bapak nih, Yasin ya. Kira-kira Pak Yasin, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari praktek coach dan coaching? Iya. Ya, terima kasih Pak Ferry. Izin menjawab pada kesempatan ini sesuai dengan apa yang sudah saya kaji dan pelajari berdasarkan modul, bahwa dalam kompetensi coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh atau present gitu Pak. Jadi 3 kompetensi ini yang ingin dikembangkan. Dari 3 kompetensi itu ada tidak? Apa yang ingin Bapak spesifik ingin lebih perdalam, Pak? Oke, ya, terima kasih. Untuk dari 3 ini mungkin saya akan lebih fokus, lebih spesifik kepada kompetensi mendengarkan aktif dari terhadap coaching gitu Pak. Jadi saya ingin mengembangkan bagaimana untuk menjadi seseorang yang bisa mendengarkan aktif dan kemudian bisa untuk menjadi pemandu terhadap coaching yang nanti akan berdialog dengan saya. Baik, jadi Bapak ini ingin memperdalam kompetensi bidang mendengarkan aktif, Pak. Lalu apa harapannya dari Pak Yasin ketika Bapak nantinya bisa menguasai kompetensi mendengarkan aktif? Iya, ketika saya bisa mengembangkan kompetensi ini, Pak, saya sangat berharap sekali itu saya mampu menggali informasi yang sebanyak-banyaknya dari coaching gitu Pak. Kemudian dari informasi yang banyak itu, saya juga ingin nanti bisa untuk memberikan arahan untuk bisa memberdayakan coaching Pak. Sehingga coaching pada akhirnya itu bisa untuk menemukan solusinya sendiri Pak. Solusinya sendiri atas masalah sendiri yang dia alami selama ini. Luar biasa Pak Yasin. Ya, terima kasih Pak. Ya, kalau begitu mudah-mudahan tercapai ya Pak ya. Insya Allah amin Pak. Ya. Kalau gitu kita akan mulai saja praktek coach dan coachingnya. Siap. Ya. Assalamualaikum para sahabatku, my friend. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasin, untuk kabar mungkin saya baik ya secara psikologis Pak, sebenarnya saya ada kurang baik. Oh, sangat sayang sekali ya. Jadi ada masalah psikologis jadi depannya ya. Saya kira Paranga itu orangnya itu lempeng-lempeng aja gitu ya. Pantesan semalam gitu Paranga mereka ini pengen ngobrol, ini ada apa gitu, tumben biasanya strong aja, ini Paranga lempeng-lempeng aja gitu. Sepertinya ada masalah berat sih, nggak? Betul seperti itu kondisinya Paranga? Kurang lebih seperti itu Pak, makanya saya mau izin sebelumnya Pak. Iya. Saya kemarin malam WA Bapak gitu Iya. minta waktunya, barangkali Bapak hari ini bisa meluangkan waktu gitu Pak, karena ada satu hal gitu yang ingin saya ceritakan gitu Pak. Iya. Siap. Sepakat Pak ya. Jadi hadiran Bapak, kehadiran saya di sini itu tujuannya adalah kita coba untuk coaching ya Pak dengan Parangga. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang saya miliki itu Parangga bisa untuk menemukan solusinya sendiri gitu kan dari masalah yang Bapak hadapi ya. Seperti itu mungkin Pak ya tujuan kita bertemu. Nah ini kita langsung aja Pak, kebetulan kan Parangga sekarang sedang sibuk juga ya, kesian juga kalau misalkan berlama-lama di sini, saya juga masih banyak acara. Ini seperti apa nih masalah yang dihadapi Parangga sehingga Parangga itu kelihatannya berat sekali gitu kan untuk menanggungnya atau ininya gitu.
Ya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Iya, Pak sama-sama. Yasin untuk Jangan sungkan, Pak. waktunya Iya. gitu ya di kesibukan Bapak hari ini masih bisa menyempatkan waktu untuk mendengarkan saya berbicara gitu ya, untuk bercerita gitu ya. Jadi betul sekali Pak, akhir-akhir ini saya agak sedikit murung karena emang ada masalah Pak yang begitu cukup berat menurut saya. Betul. Ya kelihatan banget sih dari Betul. wajahnya. Jadi Gimana? mohon izin ya Pak ya, Iya, saya iya, jadi silakan. ini minggu kemarin sih Pak untuk kejadiannya. Jadi minggu kemarin tuh saya tuh sedang ngajar Pak ya di Iya. kelas. Kebetulan di jam pelajaran saya itu waktunya untuk praktek Pak. Nah ketika praktek itu kan tidak mungkin di kelas Pak karena kita harus ada praktek ke area bengkel Pak. Iya. Nah jadi sehingga untuk praktek itu saya harus membagi beberapa kelompok Pak karena kalau saya bawa semua satu kelas ke ruang bengkel itu tidak akan kondusif Pak, tidak akan masuk ke area bengkel dan unitnya juga terbatas Pak. Betul. Nah maka dalam satu kelas itu saya bagi 4 kelompok sesuai dengan barisan, jadi barisan 1, barisan 2, barisan 3, barisan 4. Nah untuk ke bengkelnya pun rolling gitu Pak, jadi yang barisan pertama ikut dengan saya, yang lainnya di kelas seperti itu Pak. Iya. Terus Gitu. ya, jadi kalau boleh saya simpulkan ya di minggu yang lalu itu Parangga, karena memang Parangga kan di SMK ya gitu mengadakan pembelajaran. Cuma pembelajarannya itu kemudian menggunakan tempat praktek ya. Iya. Tempat praktek, tapi karena memang di prakteknya ini terbatas, sarananya itu terbatas, jadi Bapak membagi ke tempat praktek itu bergelombang ya Pak, bergantian gitu Pak ya. Ya berdasarkan jajarannya gitu kan. Jadi kalau jajarannya ada 4 berarti Bapak itu membawa anak-anak itu perjajar ya ke ruang praktek dan sisanya di kelas Pak mungkin Pak kalau boleh saya simpulkan. Nah, letak masalahnya di mana nih? Letak masalahnya Pak, ketika kelompok 1 itu saya bawa ke ruang bengkel, itu kondusif Pak. Nah, tapi yang di kelas itu tidak kondusif. Kenapa? Karena mereka yang di kelas itu mungkin merasa tidak ada kegiatan, jadi mereka dengan enaknya nongkrong gitu ya, sehingga terjadi keributan dan mengganggu kelas sebelah Pak. Nah di situ saya dapat teguran Pak dari guru yang di sebelah, namanya Bu Yeni Pak yang sedang mengajar gitu ya. Ketika itu saya ditegur, Parangga kemana? Katanya aku nggak ada di kelas ini, anak-anaknya ribut terus pada nongkrong di depan kelas katanya. Saya jadi terganggu nih pelajarannya, saya nggak enak ya buat dikiranya saya tidak masuk lah atau keluar lama meninggalkan anak-anak Pak. Nah di situ ya itu menjadi suatu beban pikiran Pak buat saya gitu. Paham. Iya. Jadi yang bermasalah itu bukan anak-anak dalam proses pembelajaran Bapak di ruang praktek ya. Iya, betul. Tapi yang jadi masalah ini adalah anak-anak yang ada di kelas yang menuntut giliran praktek. Mungkin seperti itu ya kesimpulan yang bisa saya ambil ya. Sehingga ada masalah dengan guru yang mengajar di sebelah. Iya, betul ya, terganggu lah. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong Pak. Menurut Bapak bagaimana sih anak-anak di kelas itu bisa sampai ramai seperti itu gitu Pak? Nah, jadi kalau menurut saya gitu ya, karena itu kan berkelompok Pak ya, bergilir gitu. Saya hanya fokus ke anak-anak yang saya bawa ke tempat praktek. Sehingga saya tidak begitu memperhatikan anak-anak yang di dalam kelas. Jadi tidak ada kegiatan apapun itu sehingga anak-anak bisa leluasa dan tidak kondusif Pak. Jadi mungkin saya harusnya gitu ya, bagaimana nih caranya gitu ya supaya anak-anak yang di kelas bisa kondusif gitu Pak. Iya. Jadi di sini Bapak menemukan pangkal masalahnya. Bapak tidak memberikan pekerjaan atau kesibukan kepada anak yang di kelas ya. Padahal mereka itu mungkin jauh lebih banyak ya daripada yang Bapak bawa ke ruang praktek. Sehingga mereka itu membuat kegaduhan yang mengganggu sebelah. Itu dia Pak. Nah, oke, berikutnya nih, ini masalah yang kedua dengan Bu Yeni nih. Ya kalau dengan anak itu ada ini. Nah, dengan Bu Yeni sampai sejauh ini apa Bapak sudah mengadakan pendekatan, komunikasi atau apa nih? Itu dia Pak ya. Mungkin untuk
Bu ini ya karena itu beliau merasa terganggu dan saya juga dapat teguran dari beliau. Yang paling utama nanti saya akan menghampiri gitu ya atau menemui Bu Yeni untuk memohonkan maaf dulu gitu ya. Sebagai permintaan maaf saya minggu kemarin sudah mengganggu atas kegaduhan di kelas saya dan mungkin saya tidak akan terulang lagi lah terjadi seperti itu. Insya Allah mungkin kedepannya saya akan memberikan tugas Pak kepada anak-anak yang terstruktur yang harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum ke ruang praktek sehingga insya Allah mungkin nanti kedepannya anak-anak di dalam kelas itu bisa lebih kondusif lagi dan tidak merasa terganggu lagi ya Bu Yeni yang di kelas sedang mengajar. Jadi intinya ya mungkin masalah ini harus juga saya selesaikan Pak agar supaya saya ini kan dengan Bu Yeni satu rekan kerja lah gitu Pak ya, sesuatu tidak enak gitu ketika ada masalah seperti ini ya mungkin harus segera diselesaikan Pak seperti itu sih ini Pak. Terus ngomong-ngomong dengan Bu Yeni, pembicaraan terakhir itu apakah waktu ditelepon atau Bapak sudah pernah ada tindak lanjut dengan Bu Yeni? Ya baik, mungkin sebelum itu kan saya ditegur itu via telepon Pak ya, karena kan memang saya tidak ada di kelas kayak gitu jadi telepon gitu. Saya udah coba jelaskan tapi ya mungkin belum masih dalam emosi gitu Pak ya, jadi masih kurang percaya gitu ya. Di telepon itu. Makanya saya ketika mau ke kelas ternyata pelajaran gue ini sudah selesai gitu ya. Ketika saya mengambil rombongan kedua, coba mau ke kelas ternyata belum ketemu dan gue ini sudah selesai. Makanya insya Allah mungkin besok lah kayaknya karena sekarang udah sore juga mungkin jadi besok insya Allah saya akan menemui Bu Yeni sih. Jadi kalau boleh saya simpulkan Bapak setelah ditelepon itu belum pernah ada lagi pembicaraan itu belum pernah ada lagi. Kira-kira nih Pak kalau sama Bu Yeni ini ada hambatannya atau tantangannya nggak Pak untuk bisa berkomunikasi dengan Bu Yeni Pak? Atau Bapak ada hambatan nggak kira-kira? Ya kalau untuk hambatan sih mungkin saya cuma butuh jadwalnya ya karena kan Bu Yeni itu pelajarannya sejarah Pak, saya kan kurang tahu ya nanti besok itu ada di mana gitu ya. Nah itu ya betul mungkin saya harus nanya juga ke anak-anak atau emang nanya langsung lah ke Bu Yeninya atau ke ruang guru gitu. Kalau misalkan ke Bu Yeni di telepon atau di WA belum balas ya mungkin saya harus jadi itu saja mungkin ya hambatannya untuk bisa berkomunikasi dengan Ibu Yeni. Dan solusinya juga tadi Bapak udah ambil ya? Betul, ya. Untuk menghadapi tantangan itu tadi menurut Bapak solusinya Bapak akan nyari jadwalnya. Nyari jadwalnya dulu ya, betul. Ya mudah-mudahan ya ketika Bapak udah nemu jadwal bisa ngobrol dengan Bu Yeni dan mudah-mudahan terselesaikan. Ya, betul. Nah, masalahnya yang kedua nih solusinya kedepannya ini apa anak-anak nih yang ditinggalkan di kelas ini treatment atau tindak lanjut seperti apa nih kedepannya buat anak-anak yang bergilir seperti ini yang akan Bapak lakukan? Nah itu dia, bahkan sebelumnya saya tidak ada kegiatannya, tidak ada tugas jadi insya Allah nanti saya akan memberikan tugas dulu terstruktur mengenai materi-materi praktek sehingga siswa yang di kelas itu yang mau bergiliran mereka harus mengisi dulu lembar format dari LJK-nya itu sehingga nanti ketika ke ruang praktek itu mereka sudah lebih paham dulu bahwa di dalam kelas insya Allah nanti tertib dan kondusif karena mereka fokus untuk mengerjakan dulu Pak. Sip. Jadi saya simpulkan Bapak untuk Bu Yeni seperti tadi ya untuk anak pun Bapak sudah ada treatment atau ada langkah kedepannya itu akan memberikan teori atau seperti itu ya sehingga nanti pada akhirnya masalah yang terjadi minggu yang lalu tidak terjadi lagi insya Allah masalah yang akan terjadi lagi. Mungkin ada lagi tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk Bu Yeni atau untuk siswa ke depan? Ya pada intinya saya harus lebih mengontrol ya Pak walaupun di ruang yang terpisah gitu ya harus bisa mengontrol secara kondusif di ruang praktek dan harus bisa mengontrol secara kondusif di kelas. Mungkin itu aja sih Pak, insya Allah aja. Kalau kedepannya semoga tidak terulang lagi. Iya, alhamdulillah ternyata Bapak sudah menemukan solusi dengan Bu Yeni akan seperti apa, dengan anak-anak ke depan pembelajaran seperti apa. Nah sekarang gimana nih perasaan para anak setelah ngobrol dengan saya? Apakah sudah mulai cerah gitu kan untuk tindak lanjut? Setelah dari sebelum tadi saya merasa buruk. Kenapa? Karena saya itu takut Pak mengambil langkah-langkah gitu ya atau metode gitu yang saya ambil ini takutnya salah. Makanya saya butuh gitu orang yang curhat lah gitu. Tapi alhamdulillah setelah kita berbincang seperti ini perasaan saya jauh lebih lega sih Pak. Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah tadi sudah menemukan solusi betul sendiri. Bapak sudah menemukan solusi. Terakhir dari saya Pak mungkin
rencana aksi nyatanya kan kapan nih Pak kira-kira? Ke Nah, Bu Yeni, kemudian ke anak-anak. Nah, kalau untuk ke Bu Yeni udah pasti Pak secepatnya ya dari Cepatnya. besok Besok udah mulai coba ya, cari Tapi jadwal ya. kalau untuk ke siswa ya mungkin di minggu depan karena kan ini seminggu sekali Pak untuk pelajaran sayanya Pak gitu. Iya, oke. Mungkin sudah cukup ya Pak ya? Tidak ada yang disampaikan lagi ya. Kebetulan sudah memang cukup. sekarang sudah jam kita masuk ke Ya. kelas Pak ya. Betul. Tinggal tunggu aja nanti aksi nyatanya. Ya, Ya, mudah-mudahan baik. Pak lancar sesuai dengan Amin, harapan amin, dan keinginan amin. Pak ya. Amin. Ya, Baik, terima ya, kasih. sama-sama Pak ya. Terima kasih. Selamat bertugas Pak ya. Siap. Sip. Sesi 3. Ya, terakhir penutupan. Pasca observasi Molila. Bisa meninggalkan tempat Anda? Yuk. Sebentar. Anda ngapain di sini? Kurang sholat Iya, ya. Sholat Sudah tinggal Bu Denden nih. Abi acan. Acan jadi coach ya? Coach. Jadi coach. Teman ngabantu kalian yang nukul. Siap. Udah masuk frame semua udah ya? Udah ya? Ya alhamdulillah Pak Yasin tadi sudah menyelesaikan ya. Alhamdulillah, Pak. Seri kadang atuh kadinya. Sekian. Alhamdulillah Pak Yasin tadi sudah menyelesaikan Alhamdulillah, coaching ya. Iya. Dan saya sebagai supervisor tuh mengamatinya bagus Pak. Jadi ada interaksi Iya. keduanya dua Terima arah gitu kasih, ya. Pak. Juga coaching terlihat nyaman, juga tidak ragu-ragu untuk menyampaikan masalahnya gitu Pak. Iya. Nah Pak Yasin, apa saja tadi, ini sesuai apa yang saya catat ya Pak ya, Iya. apa saja yang sudah Bapak lakukan tadi selama proses coach tadi dengan ketercapaian Bapak sampaikan di awal tadi? Ya, terima kasih Pak Ferry izin menjawab. Sesuai dengan fokus daripada pengembangan kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, saya tadi berusaha untuk menjadi coach yang mendengarkan aktif Pak. Jadi dalam menerapkan aktif ini kan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya ingin menggali informasi dengan santai, rileks, kemudian ingin mengarahkan coaching supaya bisa menemukan solusinya sendiri. Saya berusaha untuk mendengarkan aktif dan itu 90% lah, skala 9 lah saya udah melakukannya karena saya sudah yang pertama Pak itu saya receive Pak. Saya coba menerima, menampung ya apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian yang kedua saya memberikan respon-respon Pak. Mohon maaf kalau agak sedikit menyela, tapi bukan menyela sih. Tapi saya ingin memberikan respon itu dengan sedikit kata-kata, dengan anggukan, dengan respon bahasa tubuh Pak. Kemudian di setiap coaching menyampaikan masalah itu Pak, saya coba untuk menyimpulkan. Saya tadi mencoba menyimpulkan masalah di anak-anaknya, saya menyimpulkan masalah dengan Bu Yeninya gitu kan. Betul. Dari kesimpulan itu kemudian saya di terakhir Pak, saya bertanya kembali ke Parangga sehingga sampai akhirnya saya bertanya mengenai komitmen pelaksanaan. Jadi saya menerapkan aktif dengan menerapkan metode rasa di dalamnya itu Pak, mungkin untuk apa yang saya Betul sekali Pak. Ya. Memang itu sesuai dengan saya amati tadi Pak. Iya, terima Pak kasih. Yasin sudah menerapkan langkah-langkah tirta dengan sangat Siap. strategis dan sangat tepat sasaran gitu Iya, Pak ya. terima kasih. Kemudian Pak Yasin juga tadi menyebutkan skalanya kalau kita anggap 1 sampai 10 Pak Yasin menempatkan Bapak 9 ya. 9 Pak. Ya, saya kira 9 itu nilai yang sangat masuk akal. Melihat Iya. tadi proses coach yang Bapak lakukan Iya. itu sangat Ya, bagus, terima Pak, kasih. ya. Tapi tentu saja ada satu langkah yang belum tercapai. Betul. Karena 10 Bapak 9 ya. Iya, betul. Kira-kira Pak untuk mencapai skala 10 atau kesempurnaan itu apa yang akan Bapak lakukan Iya. agar mendapatkan nilai yang lebih baik dari Betul. 9? Ya, yang pertama mungkin Pak saya akan terus lagi mengembangkan kompetensi itu Pak dengan membaca-baca literatur dan referensi Pak gitu Iya. kan. Sehingga bagaimana saya bisa mengembangkan tinggal 1 poin lagi dari Betul, 10 ya. Karena saya yakin itu bisa berkembang kalau kita menambah referensi dan pengetahuan. Kemudian yang kedua yang saya akan lakukan itu Pak akan sering-sering melakukan latihan Pak. Betul. Melakukan latihan dengan rekan sejawat, dengan siapapun yang pada intinya adalah kita mengembangkan coaching Pak. Untuk kemudian yang berikutnya mungkin yang ketiga setelah latihan saya mungkin akan memperbanyak jam terbang gitu kan, membantu kawan-kawan secara langsung di sela-sela waktu mungkin untuk bisa menambah jam terbang saya Pak. Jadi saya yakin dengan menambah referensi, banyak latihan, nambah jam terbang
itu akan meningkatkan kompetensi saya. Luar Seperti itu. biasa Pak Yacan. Wah, saya berharap mudah-mudahan Bapak bisa mengimplementasikan itu Betul, Pak. betul, Pak. Amin, Sehingga amin. nanti Bapak menjadi inspirasi buat rekan guru yang lain Pak. Itu, Pak, Biasa, yang saya saya harapkan, sangat. iya. Salaman dulu Pak. Tahu, terima kasih Pak. Mungkin ini terakhir Pak ya. Iya Pak. Setelah tadi kita bicara panjang, ini mungkin yang terakhir itu adakah hambatan atau kendala selama tadi Bapak melakukan coach dengan Parangga sebagai coach Pak? Ya, hambatannya mungkin Pak ada keterbatasan saya dalam memberikan umpan balik gitu Pak ya. Setiap karena memang yang diharapkan kan umpan baliknya itu banyak Pak ya. Betul. Tapi memang untuk menyampaikan umpan balik mungkin saya tidak sebanyak yang diharapkan karena memang ada keterbatasan ya, salah satunya adalah keterbatasan untuk bisa menggali informasi dengan kan ada 3 kompetensi Pak ya. Betul. Mungkin kita tidak hanya bisa mengembangkan satu kompetensi, tapi ini juga kita harus mengembangkan yang lain, Pak. Betul, betul, Ya, betul. seperti tadi saya hanya mendengarkan aktif, tapi ternyata ketika mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot pun mungkin itu harus digali, harus dilatih sehingga si pertanyaan berbobot itu bisa untuk meningkatkan umpan balik Pak dengan coach. Itu mungkin Pak yang perlu kiranya untuk dilakukan. Tapi saya kira itu bukan suatu kendala yang berarti Pak ya, karena Insya saya Allah, kira Pak. umpan balik pun tadi sudah ada. Iya. Pertanyaan berbobot juga sudah sangat banyak yang Iya, disampaikan iya, Pak Yasin, Pak ya. Iya. Saya sekali lagi menyampaikan mudah-mudahan Bapak bisa lebih Amin. mencapai kesempurnaan Terima dalam kasih. menerapkan konsep ini ya Pak. Ya, terima kasih Pak kita- Ferry. Baik, sekian saja video dari kami, dari saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu guru di seluruh negeri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.